Kita coba bahas yang satu ya. Istri yang pertama yaitu Ibunda Khadijah. Apa yang bisa kita teladani? Beliau adalah pilar kekuatan dan cinta pertama itu, ya, cinta pertama itu nggak bisa hilang, benar? Cinta pertama kadang cinta pertama siapa jangan nikah sama siapa gitu kan. Jadi itu cinta pertama itu kan, itu cinta pertama itu nggak bisa tetap tersen gitu kan, di memori gitu kan. Nikahnya kadang gitu kan, pacaran sama siapa, nikah sama siapa gitu. Nah ini, tapi masya Allah, Ibunda Khadijah adalah pilar kekuatan dan cinta pertama. Jadi pokoknya, dan tidak akan pernah ada yang bisa menggantikan posisi ini. Dinikahi pada 15 tahun kenabian. Jadi usia awal sebelum menjadi Rasul, usia 25 tahun. Dan bahkan hadis Bukhari itu sebaik-baik wanita adalah Khadijah. Masya Allah ya. Khadijah adalah saudara Rasulullah di masa-masa awal dakwah. Kalau ini kan cerita Khadijah itu panjang. Nanti kan insya Allah kita ada tugas ini. Ini cuma sekilas saja Bu. Nabi ketakutan, kebingungan Khadijah yang pertama kali menguatkan, meyakinkan beliau. Jadi ketika suami kita curhat gitu ya, insya Allah jangan dikomporin ya Bu. Jangan dikomporin, karena kalau biasanya ada masalah di kantor ada apa gitu kan itu gitu. Jangan, oh itu yang salah itu kan gitu ya. Kalau perempuan kan mikirnya tuh biasanya perasaannya dulu gitu kan ya. Rasanya gimana kan, kalau laki-laki kadang curhat dulu gitu. Tapi kalau laki-laki itu ya, kalau kata dokter sadar, kalau sudah cerita itu berarti dia sudah punya solusinya. Laki-laki itu kenapa banyak diam? Dia mikir. Nah kalau laki-laki lagi diam jangan diganggu ya Bu. Jangan misalnya, ayah Bu cerita tuh sama saya ada masalah apa gitu kan. Kalau suami kita pengen diam, sugihin aja makanan, sugihin itu, jangan banyak nanya. Kalau karutan lama pusing gitu. Dan jangan pakai perasaan ya, ibu-ibu jangan perasaan gitunya kali gitu. Alah gitu, kita salah naon gitu ya gitu. Jangan, karena apa sebenarnya. Jangan pikirannya jangan gitu gitu. Jangan-jangan ada wanita lain gitu. Jangan-jangan itu pikirnya kemana-mana gitu. Ya, itu perempuan tuh kayak gitu. Ya, kalau laki-laki ingin menyendiri, ya, nanti juga kalau dia udah punya solusinya pasti dia cerita gitu. Kalau dia belum cerita, dia banyaknya diam. Apalagi kalau tipenya yang bukan tipe ngobrol Bu, tipenya mikir, jago menyerita. Kalau yang tipenya orang-orang yang suka diri atau itu jago kalau dia mau cerita. Ceritanya kalau apalagi ditanya, kan kita mau panjang ya, kalau misalnya mau WA dulu oke gitu kan. Iya. Mending atau 3 huruf atau kemauan ya full gitu. Gitu kan? Atau apa kita ngobrolin apa gitu. Ya. Itu kan emang gitu. Makanya kita harus paham. Nah, Ibunda Khadijah ini paham sekali bagaimana karakter Nabi, bagaimana cara menjadi istri yang benar-benar bisa menenangkan. Yang benar ketika ada masalah suami itu bisa tenang gitu. Tadi jangan sampai malah jadi tambah galau ketika curhat sama kita. Gitu. Kan ada, ya makanya kita harus benar-benar butuh ilmu, terus mempelajari. Karena apa? Untuk menyamai suami kita, dan artinya kita harus tahu ilmu tadi tentang laki-laki gitu ya. Laki-laki mah kan logika ya semuanya. Kalau kitanya pakai perasaan, nah kalau kita terus-terusan pakai perasaan, kita yang capek. Ya. Jadi ketika nanti menghadapi anak, suami gitu kan, ya jangan pakai perasaan. Cuma beda ada kapan kita pakai perasaan, kapan kita yang harus enjoy aja gitu. Ya, itu jadi jangan diambil pusing ya. Terus itu pokoknya mah Khadijah yang bisa menenangkan. Terus selanjutnya seorang wanita sukses dan dermawan menjadi pendukung utama dakwah. Rasulullah SAW dengan sepenuh hati dan hartanya itu benar-benar mengorbankan seluruh hartanya untuk dakwah Islam. Harta itu bukan lagi miliknya tapi milik umatnya. Masya Allah. Ada yang sampai ada yang diangkat jadi apa ya? Pokoknya mah nggak tahu jadi suaminya. Ada yang istrinya naik pangkat, naik gaji mewajibkan. Sampai setelah sudah diangkat naik gajinya sudah lebih ini, justru minta cerai kepada suami.
karena pendapatan istrinya lebih besar ketimbang suaminya. Ini kalau tidak dibarengi dengan ilmu, keretakan rumah tangga untuk hal yang seperti ini kan, itu terjadi akan perceraian. Maka di sini, coba ya, ini kan artinya Rasulullah itu, Khadijah itu adalah lebih ya secara finansial gitu kan, secara kekuasaan itu ternyata kan lebih besar istrinya. Tapi bagaimana, masya Allah, Rasulullah yang benar-benar menjadi qawwam tuh gitu kan di hadapan Khadijah, yang tanpa sedikit celah Khadijah itu melawan gitu, atau bahkan sampai sombong, nih harta aku banyak gitu kan. Ada yang sampai gaji gitu. Nah, jangan sombong kalau misal ada istri gitu kan, kita yang penghasilannya lebih banyak dari suaminya, tolong kata dokter Aisyah itu jangan disebutin nominalnya. Ya aku dapat ini dari ini segini gitu. Bilang aja dapat aja gitu. Ya, karena apa? Suami biasanya tidak suka. Karena apa? Yang selalu yang harus mencukupinya sebenarnya dalam hatinya adalah laki. Dalam hatinya mau gitu. Maka hati-hati ini ya. Kadang-kadang kalau perempuannya lebih gitu kan. Perempuannya tabiatnya seperti itu, kalau merasa lebih bisa meremehkan makanya ini kita hati-hati sekali belajar kepada Ibunda Khadijah, jangan sampai sedikit pun merasa lebih dari suami. Bahaya ya, di banyak perceraian itu seperti itu. Dan hati-hati jangan sedikit pun mencela. Pokoknya mah keburukan suami itu hati-hati. Karena apa? Kalau kata dokter Aisyah, suami itu kan hipotalamusnya lebar. Dan hipotalamus itu bisa mencium kalau terus-terusan dicela oleh istrinya. Bahkan hari ini bisa mengatakan bapak-bapak sekarang lebih banyak yang jadi gay karena berat menjadi seorang suami. Kenapa? Iya, aku ini terboga tanggung jawab, atau ya bayaran, cina gitu, itu hati-hati. Ya, ini kita udah ini itu kan hal yang sebar ya, perempuan pada gitu ya. Tapi tolong sedikit dipelankan, artinya tanggung jawab itu laki-laki itu, apalagi sama anak-anak laki-laki kita juga sama. Jangan sampai hipotalamusnya menciut. Karena apa? Karena kalau hipotalamusnya menciut, kata dokter Aisyah, itu dia akan susah mencari nafkah. Makanya hari ini laki-laki yang seperti dunia terbalik ini karena apa? Dari pola asuh. Maka kita yang benar-benar harus gitu ya, sama, bukan cuma untuk ibu, sama buat saya pelajaran. Artinya bagaimana kita harus bisa seperti Ibunda Khadijah ya. Kalau diceritain banyak gitu ya. Tapi ini sekilas saja. Sesungguhnya aku diberi rizki kecintaan pada Ibunda Khadijah. Saat kami kembali dari Gua Hiro dengan tubuh gemetar, Khadijah menyelamati beliau dan berkata, demi Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Sesungguhnya engkau telah menyambung silaturahim, menolong orang yang lemah, memberi makan orang miskin, memuliakan tamu dan membantu kebenaran. Jadi artinya ketika dalam kondisi yang sangat drop itu dalam hatinya, mentalnya gitu kan Rasulullah, tapi masya Allah oleh Ibunda Khadijah dibesarkan. Ada posisi kita yang benar-benar sedang putus harapan, ada kan? Rasanya kalau kita putus kan inginnya tuh dibesarkan kan hatinya. Nah, Ibunda Khadijah seperti itu. Ibunda Khadijah yang tidak banyak nanya tadi ya, kalau bisa suami kondisinya seperti apa jangan banyak nanya. Kan Ibunda Khadijah pas datang suami ya Rasulullah, selimuti aku gak banyak nanya. Kenapa? Enggak, tapi bukan masalah selimuti aku ya. Selimuti gitu. Nanti baru tenang baru gitu kan. Ini cerita. Jadi intinya ketika nanti suami pulang tuh disambut dengan baik, jangan banyak nanya, atau misal suami telat atau apa gitu kan. Nah, telat apa lagi? Nanti dulu gitu ya. Nah, udah makan belum? Paling kita tanya anak laki-laki sama suami itu, udah makan belum atau apa? Siapin dulu ya. Nah, nanti baru kalau ada problem baru cerita. Gitu ya. Jadi artinya harus bisa banyak-banyak menenang. Khadijah tidak hanya memberi materi tapi juga dukungan emosi dan hal yang tak ternilai. Ya, jadi artinya bukan cuma materi yang diberikan oleh Ibunda Khadijah, tapi juga emosional. Jadi pandainya, artinya pandai-pandai untuk menenangkan hati suami.
Ini baru Ibunda Khadijah. Dan Ibunda Khadijah, apakah setelah menyumbangkan atau memberikan seluruh hartanya, apakah jadi orang kaya lagi? Kenapa? Kenapa? Kan kalau yang sedekah ya biasanya diganti ya sama Allah langsung ya. Kenapa Ibunda Khadijah nggak diganti hartanya? Karena harta dunia itu nilainya kecil sekali. Makanya Allah tidak menggantinya dengan harta dunia. Makanya Masya Allah ketika Jibril datang kepada Rasulullah SAW, Khadijah menyiapkan makanan itu katanya. Itu nggak tahu kurma, nggak tahu apa katanya ya. Pokoknya dari ditutup mangkuk untuk menyiapkan kepada Rasulullah SAW. Jibril datang dan bilang pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sampaikan salam kepada Khadijah." Salam dari siapa? Salam dari Allah. Salam dari Allah yang artinya kalau sudah diberi salam oleh Allah, kira-kira orang yang seperti itu bukan orang-orang yang biasa kan? Salam dari Allah, dan Allah sudah menyiapkan rumahnya di jannah yang dari mutiara, yang tidak akan pernah ada lagi bising, tidak akan pernah ada lagi kelelahan, yang tidak akan pernah ada lagi suara-suara yang teriakan, tidak ada lagi. Di sana hanya ada kata sampaikan salam Allah kepada Ibunda Khadijah. Masya Allah, tidak akan pernah tersaingi gitu. Makanya Ibunda Khadijah salah satu sebagai ratu bidadari. Karena apa? Ketika dicatat ratu bidadari surga ini, hidupnya di dunia apakah senang atau butuh perjuangan? Begitu juga dengan kita. Jangan pernah mengharapkan di dunia ini dalam keadaan aman, dalam keadaan enak-enak saja, tenang-tenang saja. Justru ketika kita hidup dengan nyaman di dunia, itu yang harus dipertanyakan. Apakah kita kebahagiaan gak nanti di dalam jannah? Apakah ketika kita di rumah ini, apakah kita bisa punya tempat gak di dalam jannah? Ya, makanya mudah-mudahan ini sebagai pelajaran cuma satu ya, Ibunda Khadijah. Ini pun saya tidak ada tayang gitu kan, karena waktu lumayan ya. Jadi ini sebagai gambaran untuk kita bagaimana kita bisa meneladani satu saja Ibunda Khadijah. Kalau dibayangkan sangat panjang sekali dan Masya Allah gak akan bisa tergambar gitu kan. Artinya apalagi kalau ada nasi gitu kan tentang Khadijah itu Masya Allah ya. Jadi artinya ketika Ibunda Khadijah dalam keadaan padahal kan ini meninggal itu wafat itu ketika 6 bulan setelah memboi kata. Padahal sudah selesai ya. Sudah selesai memboi kata, kesusahannya sudah. Tapi ternyata Allah lebih sayang. Begitu juga dengan kita ketika kita sudah hampir di ujung putus asa, maka ingatlah bahwa surga itu sudah menanti kita. Insya Allah. Itu baru Ibunda Khadijah ya. Yang sisanya ini banyak. Ya, nanti jangan dulu ini mah insya Allah ini aja ya. Nanti ada tugas ya, insya Allah ada tugas ya Pak. Ini banyak Pak. Ini saya ini ya, insya Allah kita sambung nanti ke bulan depan insya Allah. Nah ini kalau kata Ustaz Budi ini tipsnya, pentingnya peran orang tua. Setiap anggota keluarga inti, ayah dan ibu harus memahami perannya dan terus mengingatkan pengetahuan parentingnya. Caranya dengan membaca buku, kajian, diskusi suami istri, atau mencari informasi berbagai sumber. Banyak-banyak diskusi dengan suami ya. Jangan diskusinya cuma tagihan. Jangan diskusinya cuma hal-hal yang, tapi benar-benar diskusi tentang keluarga. Belajar intensif dari sejarah keluarga Nabi untuk diterapkan di keluarga. Ini ya, nanti ini peran kakek dan nenek. Saya nggak akan dulu ini ya, insya Allah sampai sini. Nanti insya Allah kita bahas pekan depan, insya Allah.
bulan depan insya Allah. Nah tadi ini ya udah mungkin tugasnya ini tugas sendiri masing-masing di rumah ya. Tugasnya apa? Ibu tugasnya mau apa dulu? Mau bikin surat cinta. Bikin surat cinta buat siapa? Buat suami. Ya, tugas ya Bu ya. Bikin surat cinta untuk suaminya. Kalau nggak surat cinta, WA tuh ya. Chat. Ya, surat cinta dengan kata-kata yang indah. Dengan kata-kata artinya pertama syukuri. Alhamdulillah kita masih diberikan kita masih barengan gitu kan dengan suami. Artinya yang namanya pernikahan itu ya, kayak apa? Itu ya Rasulullah SAW ketika Allah memanggil ibunda Khadijah, apakah biasa-biasa atau bahagia gitu kan? Apakah langsung nikah lagi? Enggak. Itu tuh kan dipaksa ketika nikah lagi itu. Karena Allah tidak ada satu wanita pun yang bisa menggantikan posisi ibunda Khadijah. Serius. Kita pun sama. Mudah-mudahan yang hari ini suami kita gitu kan, kita doakan semoga menjadi kaum yang baik. Mudah-mudahan suami kita senantiasa dijaga oleh Allah, suami kita benar-benar dididik oleh Allah, senantiasa dalam ketakwaan dan mampu mendidik kita sebagai seorang istri dan terutama mendidik anak-anak. Dan kita tadi minimal surat cinta itu untuk hiburan untuk apa? Bahwa kita tuh nanti kalau misalnya ekspektasinya biasa aja gitu kan, sering begitu kalau ada balasan itu nggak usah khawatir ya Bu ya, itu mah rata-rata ada standar ya. Kecuali ada tipe emang Bu suaminya kan romantisnya tuh beda-beda. Ada romantis yang dilakukan dengan secara fisik, ada yang secara verbal gitu kan. Ada yang sama Masya Allah Umi ini capeknya gitu kan gitu. Kalau ada tipe-tipe suami yang kaku yang nggak bisa kayak gitu jangan dipaksa, kasihan. Ya, hari kita mikirnya kayak apalagi kan ini yang suka nonton drama Korea kan romantis ya gitu kan. romantis kepikirannya itu pas ketika nikah ternyata kayak gini yang punya suami itu gak romantis banget gitu ya. Ya, itu mungkin salah gitu kan. Padahal Masya Allah Rasulullah itu adalah tipe yang benar-benar romantis ya. Maka itu ya bikin surat cinta untuk suami. Siap Bu? Ya. Nah, itu sudah bikin surat cinta, nanti ngobrol kan diskusi udah itu gitu ya. Nah, nanti minta balasannya dan nanti tanya Bu, apa keistimewaan saya di mata suami? Tuh, ya nanti tanya Bu. Kayak ayah nah milih abi. Itu nanti ditanyain ya Bu gitu. Ada kalau misalnya ya gitu, kalau bisa ada jeda misalkan kalau iya Umi mah gitu kan Masya Allah misalnya nah, itu Masya Allah gitu ya. Tapi kalau ada jeda namanya ya ada istimewanya aku di mata ayah cuma namanya aja itu sama itu hati-hati apalagi ada itu ya gitu ya maka hati-hati ya Masya Allah mungkin itu saja ya untuk hari ini dan Insya Allah itu tugas mandiri dan Insya Allah untuk selanjutnya ini kan ada 11 istri Rasul kan kalau dibahas yang ceritamu itu bisa berjam-jam lama gitu ya gitu. Mungkin ada tugasnya Insya Allah nanti mau dikelompokkan untuk tim misalnya ada berapa sih yang biasa ini ya nggak semuanya Bu ya, nggak semuanya, jadi semuanya berkelompok gitu kan, atau nyari kelompoknya masing-masing gitu kan, atau dikelompokin pokoknya jumlah ini dibagi 11 gitu. Jadi ada yang kelompok Khadijah, ada kelompok Aisyah gitu kan, Hafsah gitu kan, semuanya harus baca. Mau kalau bisa ada buku gitu kan, kalau yang nggak punya buku di rumahnya pinjam, tapi harus dari buku gitu. Jangan searching, kalau searching gampang ya Google ya gitu. Itu gampang sekali gitu, tapi minimal buku mau diskusi bareng apa
Allah gitu kan itu ya siap Bu? Siap. Karena apa? Kalau nggak dipaksain ya nanti kita bagi 11 gitu kan, nanti siapa yang ini terus nanti ambil ridhonya apa gitu kan setiap kelompok itu gitu. Ya jadi dari untuk membaginya kadang ini sekarang kemarin banyak, sekarang ini sukarya gitu ya. Jadi gimana ya gitu, nanti kalau kita bareng-bareng aja gitu ya insyaallah. Mudah-mudahan salah satu ikhtiar kita meneladani istri-istri beliau, mudah-mudahan ikhtiar kecil kita ini mudah-mudahan mendatangkan rahmatnya Allah, mendatangkan keberkahan Allah. Mudah-mudahan dengan ikhtiar ini benar-benar menjadi saksi, menjadi wasilah. Benar-benar kita tadi mudah-mudahan bisa beriringan, bisa bergandengan ya, mudah-mudahan bergandengan nanti bisa memasuki taman-taman surganya. Ya, ini itu saja untuk yang saya sampaikan. Mohon maaf lebih tambahan ya, bisa jam 11 ya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Yang benar itu datang dari Allah dan kesalahannya itu murni dari saya pribadi gitu kan. Mudah-mudahan semuanya meridai dan mohon doa juga. Mudah-mudahan saya juga bisa mengaplikasikan setiap ilmu yang sudah disampaikan. Mungkin itu saja, kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, setelah dipaparkan oleh Al-Ustadzah tentang istri-istri Rasulullah, membuka kembali apa-apa yang dulu pernah kita dapatkan selama berada di tempat ini. Mudah-mudahan kedepannya kita akan selalu membaca dan selalu meneladani istri-istri Nabi. Tapi setelah Ustadzah memberikan PR buat anak-anak kita, Abimah penasaran Ustadzah, bukan hanya kepada anak saja, ternyata kepada suami pun seperti itu gitu. Masya Allah cerita ya, berarti memang sedikit romantis dari kita membuat suami menjadi seperti itu. Mungkin itu sedikit sharing ya Ustazah. Waktu itu saya menanya seperti Ustazah, kenapa Anda memilih saya, sedangkan wow ini perempuannya cantik-cantik, langsing-langsing, sangat luar biasa gitu ya. Dan jawabannya tadi mah terus terang mereka dia memang dengan apa tapi kumaha. Jangan dia mah menginginkan wanita yang tidak diketahui, sedangkan orang-orang yang di lingkungannya ya mungkin dia sudah mengetahui. Jadi ya sudahlah, kamu sudah menjadi istriku dan aku juga sudah jadi suamimu. Jadi ya sudah, alhamdulillah atas pengen teh anak orang tadi anu tiasa mudik gitu. Ya alhamdulillah hari kita mah itu salah abid. Tapi cobi hari ayah nah punya teh hari muhawan karena tidak ada anak-anak. Kalau tidak ada anak-anak yang panggilan teh, tapi kalau ada anak-anak ya mama gitu. Nah ketika kenapa memilih gitu, karena satu kan takut dia seorang guru, aku juga sedang guru. Jadi ketika mengajar mungkin dia melihat teteh mah kecil, dan ketika menikah pun ternyata anak-anak seperti itu. Jadi kan ya harus ada lagi nih, jangan di bumi seorang kita kayak gitu. Ya bapak ada jam terbang, katanya gara-gara ibu gitu terkait ya ngalampahkan sadaya maka abi gitu. Oh iya siap itu hanya sedikit saja gitu. Jangan sadar ampami secara keseluruhan anjeunna oge semakin istilahnya kalau dibilang romantis, dia itu memang bukan tipe romantis karena dia romantisnya dengan laptop, dia romantisnya dengan HP, dan aku sudah menerima hal itu.
alhamdulillah setelah itu kita kan kalau kita sudah saling menerima dengan apa yang kita pilih, alhamdulillah kedepannya juga akan semakin lancar ya. Nah mungkin itu sedikit ya Ustaz, jangan nanti diperankan itu. Siap, berarti PR kita beda ya. Siap. Ya mungkin karena waktu juga sudah melebihi batas ya. Tapi alhamdulillah karena melebihi batas, karena ilmu itu jangan karena jangan kelebihan. Karena ilmu mah alhamdulillah terima saja ya. Mari kita beristighfar sama-sama sekali kita doa akhir majlis. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bisa langsung saja. Ya, maka bunda-bunda kita buat kelompok sebanyak 11 kelompok. Kalau misalnya dari satu kelompok itu ada kekurangan orang, mungkin bisa yang lain aja. Oh siap, ya. Siap. Oh ya siap. Adi, 1. Berarti setiap orang satu kelompok 2. Tapi ini banyak yang nggak hadir bunda. Siap. Yang tidak hadir mudah-mudahan di setiap kelasnya kasih tahu ya. Jadi nanti mau ke kelompok sini. Ya sesuai aja kan tadi 1 Khadijah binti Khadijah, 2 Auda, Aisyah, ya tadi Saudah yang kedua, Aisyah ketiga, Hafsah keempat, Zainab kelima, Ummu Salamah keenam, ke-7 Zainab binti Jahsi, yang selanjutnya 7, 8 Juwariyah, 9 Ummu Habibah, 10 Sofiyah, yang terakhir 11 Maimunah, gitu ya. Jadi sesuai urutan. Jadi biar tahu nikahnya yang pertama sama siapa, kedua siapa gitu. Nah, jadi biar tahu dan nanti mohon jadi saling melengkapi gitu. Mau baca buku apa bisa diceritain dulu, bisa ada buku yang apa karangan siapa gitu kan. Jadi saling gitu. Saling melengkapi gitu. Bisa yang sudah jangan sampai searching gitu. Ya. Nah, semuanya sudah siap-siap. Nanti dikocok. Ya, dikocok. Karena apa? Kalau misalnya ada satu tenang aja. Ayo ke satu ya. Nanti dikocok ya gitu. Nanti setiap pertemuan gitu kan. Kalian semua, tapi jangan sampai hasil kakocok jadi enggak lagi. Enggak, jadi intinya niatkan kita makan itu ya, ikhtiar kecil kita. Jangan ekspektasi saya nanti tekok payung. Enggak kan. Jadi intinya kita udah baca siap-siap ketika misalnya nanti dikocok misalnya yang keluar tuh Juwariyah atau apa. Ya minimal ada gambaran gitu kan kita tuh gitu. Enggak harus selalu apa namanya? Tadi ya diceritain yang sekilas aja lah gitu. Dan jangan langsung nervous kayak misalnya kan di rumah juga suka ngobrol ya biasa ya ngobrol biasa.
kisah Iman bagaimana rasanya menjadi ustazah. Baik, alhamdulillah ya. Sebenarnya sudah ditutup, maka ayo kita bersyukur. Masya Allah. Semoga kita seperti air. Thank you.
Bapak